Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sel dan jaringan. Sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya, apabila bergabung menjadi satu, maka akan membentuk jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya, sel-sel darah bergabung membentuk jaringan darah. Sel-sel saraf bergabung membentuk jaringan saraf. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya, yaitu organ. Apakah yang dimaksud dengan organ? Organ apa saja yang terdapat pada hewan dan tumbuhan? Lalu, apakah hewan uniseluler atau bersel satu juga memiliki organ? Apa sih fungsi organ pada makhluk hidup? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ayo kita belajar IPA bersama. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Meskipun jaringan tersusun dari sekumpulan sel, tetapi masih belum mampu melaksanakan fungsi secara sendiri-sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan jaringan lain. Misalnya, jaringan otot rangka tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk menggerakkan tulang bila tidak bersama-sama dengan jaringan saraf. Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu disebut dengan organ. Berbeda dengan sel dan jaringan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Pada organisme bersel satu, seperti bakteri, terdapat organel yang merupakan analog dari organ untuk struktur subseluler. Pada tumbuhan tingkat rendah, tidak memiliki pembedaan organ. Hanya terdapat satu tipe organ yang disebut dengan talus, yaitu tubuh tumbuhan yang masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Contohnya pada ganggang, jamur, dan lumut. Sementara itu, pada makhluk hidup non-mikroskopis seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, terdapat berbagai macam organ. Organ-organ pada hewan. Meskipun ada beragam pendapat tentang definisi dan jumlah organ tubuh manusia, tetapi beberapa pendapat menyebutkan bahwa manusia memiliki 78 organ. Organ tubuh dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh, seperti jantung, hati, ginjal, usus, dan banyak yang lainnya. Adapun organ luar adalah organ yang terletak di permukaan tubuh, seperti tangan, kaki, dan kulit. Beberapa contoh organ pada tubuh hewan dan manusia yaitu organ di daerah wajah, seperti mata, hidung, telinga, mulut, lidah, kelenjar liur, dan kelenjar air mata. Organ di daerah dada, esofagus, jantung, paru-paru, kelenjar tiroid, dan timus. Organ di daerah perut, hati, lambung, usus besar, usus halus, rektum, anus, pankreas, limpa, ginjal, dan ureter. Organ di daerah pelvis dan genitalia eksternal seperti kandung kemih, uretra, ovarium, rahim, vagina, testis, dan penis. Tidak semua organ dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hanya ada 5 organ yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sehingga mereka disebut sebagai organ vital, yaitu 1. Otak. Otak banyak tersusun oleh jaringan saraf. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh.
Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. 2. Jantung. Jantung terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 3. Hati. Hati tersusun atas jaringan ikat dan otot. Hati berfungsi sebagai penawar racun yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. 4. Ginjal. Ginjal terdiri dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan lain-lain. Ginjal berfungsi menyaring darah dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea. 5. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan darah, dan lain-lain. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Organ-organ pada tumbuhan. Organ-organ pokok yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Bunga dan buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan. Keduanya merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuh terbatas. Selain itu, terdapat pula organ-organ aksesori seperti trikoma atau rambut daun atau batang, duri, dan sulur, atau organ-organ penyimpan cadangan makanan seperti umbi, rimpang, dan stolon. 1. Daun. Daun tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan untuk kehidupan tumbuhan itu sendiri dan berfungsi sebagai organ pernapasan. 2. Batang. Batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks, jaringan silinder pusat, dan jaringan pengangkut. Fungsi batang adalah sebagai alat pengangkutan dan penopang tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang berperan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan cadangan. 3. Akar. Akar tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan-jaringan tersebut bekerja sama sehingga akar dapat berfungsi sebagai organ penyerap air dan zat hara, sebagai penegak batang, dan organ pernapasan. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.